Kalian tahu nggak, di negara Malaysia biaya anak SD sampai SMA negeri di sana itu gratis. Beneran gratis. Nah, gratisnya itu bukan gratis tapi harus bayar seragam, komite, atau bukan juga gratis tapi harus beli buku pelajaran. Intinya kata gratis di sana itu ya gratis, titik. Padahal anggaran pendidikan mereka ada di kisaran 14-21% dari belanja nasional. Tapi itu masih tergantung tahun dan metode hitungnya. Sedangkan kita ada di 20%. Ya bisa dibilang emang cuma beda tipis. Tapi anehnya kenapa kok di kita di beberapa sekolah masih banyak yang dijadiin bisnis yang masih harus bayar ini itu. Dan yang bikin keselnya lagi itu ya hasilnya, yang dimana skor PISA kita masih di bawah mereka. Dan di bawahnya itu jauh banget bos. Nah untuk itu pertanyaannya bukan lagi kenapa Malaysia lebih pintar, tapi pertanyaannya adalah kemanakah uang pendidikan kita itu? Karena uangnya emang udah ada dan jumlahnya ratusan T, tapi anehnya kok bisa nggak sampai ke meja murid. Nah oke, masalahnya tuh kayak gini. Konstitusi kita pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Ingat bos, 20%. Dan itu bukan angka kecil loh. Soalnya di tahun 2024 aja nominalnya sekitar 665 T. Nah coba kalian bayangin, dengan uang segitu berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki, berapa banyak guru honorer yang bisa disejahterakan, dan berapa banyak anak yang bisa sekolah tanpa harus mikirin bayaran dengan uang sebanyak itu. Tapi kenyataannya antara tahun 2016 sampai 2024 realisasi anggaran pendidikan kita seringnya cuma mentok di kisaran 15-17%. Jadi dari awal hal ini tentu aja udah dilanggar sama negaranya sendiri. Nah lucunya pelanggaran ini terjadi di setiap tahunnya dan anehnya gak ada yang ribut sama sekali. Ya soalnya masyarakatnya sendiri masih sibuk soal ijazah palsu. Sementara duit pendidikan gak tahu hilangnya pergi kemana. Makanya itu bego gak sih prioritas kita ini? Ya coba kalian jawab. Dan parahnya lagi dari angka yang udah menyusut itu gak semuanya sampai ke ruang kelas. Makanya ini yang bikin kita semua jadi ngerasa heran. Soalnya sebagian besar biaya itu tersedot ke belanja pegawai birokrasi dan ini bukan untuk gaji guru ya. Melainkan ini buat gaji para pejabat di dinas pendidikan, di kementerian, ataupun di satuan kerja yang jumlahnya bejibun dan tumpang tindih. Nah sisanya habis buat proyek infrastruktur yang katanya mendukung pendidikan. Tapi ujung-ujungnya cuma main di tender-tenderan doang. Belum lagi buat sewa gedung pertemuan yang megah, mobil dinas, ataupun perjalanan studi banding ke sekolah-sekolah sampai ke luar negeri yang outputnya sendiri aja cuma foto-foto manis di media sosial. Padahal aslinya ini piknik yang berkedok riset. Jadi apa nggak boros banget coba? Nah sementara di Malaysia dengan struktur fiskal yang secara proporsional nggak jauh beda, mereka berhasil menggratiskan pendidikan 11 tahun dari tahun 1 setara SD sampai SMA, yang dimana buku gratis, ujian gratis, bahkan ada bantuan peralatan sekolah untuk keluarga yang kurang mampu. Dan sekarang coba kita lihat hasilnya. PISA di tahun 2022, skor Malaysia itu sekitar 409 di peringkat 54 dunia. Sementara Indonesia skornya cuma sekitar 366 dan berada di peringkat 69. Nah jaraknya emang 43 poin dan itu bukan jarak yang kecil loh. Tapi jarak itu hasil dari satu generasi. Terus lucunya kita yang secara nominal anggarannya lebih besar ternyata malah outputnya yang lebih buruk. Jadinya aneh kan? Berarti kalau kayak gitu ada yang salah dalam cara kita berpikir tentang pendidikan di negara ini. Nah untuk itu sekarang coba kita bedah kebodohan ini satu persatu. Yang pertama, ilusi negara miskin, di mana setiap kali ada yang protes soal biaya sekolah, di situ selalu muncul pembelaan yang katanya ya mau gimana lagi, Indonesia kan emang negara berkembang, gak mungkin lah gratis kayak di Eropa. Lah ini mah jawaban dungu dan ini bagian dari argumen yang paling males. Karena faktanya nominal anggaran pendidikan kita adalah salah satu yang terbesar di Asia dan keempat setelah Jepang, Cina, dan Korea Selatan, yaitu 665 T. Jadi jangan bilang negara ini nggak punya uang. Uangnya udah ada bos, jumlahnya juga udah gede. Tapi masalahnya uang itu larinya kemana dan kenapa bisa nggak sampai? Dan disinilah kebocoran itu terjadi. Menurut Indonesia Corruption Watch mencatat antara tahun 2016 sampai tahun 2021 ada 240 kasus korupsi di sektor pendidikan. Terus di saat itu total kerugian negara mencapai 1,6 T. Nah itu baru yang ketahuan dan diproses hukum. Karena ada juga yang belum ketahuan atau yang damai di tempat atau yang salah hitung. Jadi kalau di total masih ada berapa coba?
Apalagi kalau kita ngomongin soal dana BOS, dak pendidikan, atau proyek pembangunan sekolah, semua itu jadi ladang korupsi berjamaah, di mana setiap lapisan birokrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke sekolah masing-masing ngambil potongan dalam berbagai bentuk. Dan inilah yang disebut ekonomi sugesti. Mereka membuat kita percaya bahwa kebocoran itu sangatlah wajar atau bahwa korupsi kecil-kecilan itu udah jadi bagian dari budaya yang gak bisa diubah. Ya kalau kayak gitu emang dasarnya aja yang goblok. Kok bisa kebocoran dinormalisasi sebagai sesuatu yang harus dimaklumi? Dan ini lapisan berikutnya yang lebih menyakitkan, yaitu pungutan liar yang udah dibungkus rapi dengan nama sumbangan sukarela. Ya di sini kalian pasti pernah ngalamin. Contohnya aja sumbangan sukarela komite sekolah. Dan misalkan kalau nggak bayar, anak kalian nggak dapat rapot. Terus ada lagi iuran paguyuban kelas, tapi nominalnya udah ditentukan sama pihak sekolah. Dan juga uang studi tour yang katanya harus wajib. Padahal Permendikbud nomor 75 tahun 2016 udah jelas melarang pungutan liar. Tapi penegakannya masih aja nol besar alias omong kosong. Terus kita lanjut lagi, di lapisan berikutnya ada guru honorer. Mereka adalah korban paling telanjang dari kebocoran anggaran ini, di mana duit pendidikan yang seharusnya bisa dipakai untuk bikin mereka sejahtera malah habis buat birokrasi yang gak jelas. Apalagi kita tahu guru honorer di Indonesia ini kebanyakan dari mereka masih digaji di bawah upah yang layak dan bahkan kadang cuma 300 sampai 500 ribu per bulan. Ya kalau kayak gitu ini mah bukan gaji, tapi ini sedekah, bener nggak? Nah dari gaji yang segitu tapi mereka harus disuruh profesional, disuruh sertifikasi atau disuruh ini itu. Sementara pejabat di dinas yang kerjanya cuma rapat malah dapat tunjangan puluhan juta. Jadi yang begini nih yang bikin pendidikan kita nggak bakalan bisa maju. Karena strukturnya emang didesain supaya uang berhenti di atas bukan mengalir ke bawah. Nah terus coba kita bandingin sama Malaysia dan perbandingan ini justru malah bikin kita makin ngerasa sakit. Ya sebenarnya bukan karena Malaysia itu negara tanpa korupsi, ya soalnya mereka juga punya masalah yang sama. Tapi mereka melakukan reformasi tata kelola pendidikan secara bertahap dari tahun 80-an. Mereka membangun sistem School Financial Management System yang terintegrasi, di mana setiap sekolah bisa diaudit secara digital dan berkala. Nah, selain itu, mereka juga punya Parent Teacher Association yang kuat, yang berfungsi sebagai pengawas, bukan sebagai pengumpul sumbangan itu tadi. Dan juga mereka memotong rantai birokrasi penyaluran dana. Makanya kita bisa lihat hasilnya, uang yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar sampai ke sekolah. Bukan ke saku pejabat, bukan juga ke proyek fiktif, tapi ke sekolah, ke murid, ke buku, ke laboratorium, dan juga ke gaji guru yang layak. Dan jujur aja ya, ini bukan cerita negara kaya versus negara miskin. Ya emang benar sih, GDP per kapita Malaysia emang lebih besar dari kita, dan itu fakta yang harus diakui. Tapi bukan di situ masalahnya, karena kita nggak lagi ngomongin soal ekonomi, tapi kita lagi ngomongin soal pendidikan dan masalahnya itu ada di prioritas. Dan anehnya, masih banyak orang yang masih ngebelain sistem ini dengan bilangnya kayak gini, pendidikan gratis itu nggak mungkin, atau alasan klasiknya karena Malaysia kan negara kecil, jadi lebih gampang ngaturnya. Ya beginilah alasan dari orang-orang tolol yang emang cuma mau malingin duit pendidikan. Jadi pertanyaan terakhir sebelum video ini ditutup adalah siapa yang diuntungkan dari sistem ini, siapa yang nyaman dari kebocoran ini, dan siapa yang nggak mau pendidikan kita beneran gratis? Nah jawabannya semua orang yang selama ini menjadikan kebocoran itu sebagai sumber penghasilan mereka sendiri. Dan selama kita masih menganggap ini wajar, berarti pendidikan kita nggak bakalan beneran bisa maju atau bisa ngalahin Malaysia.